pertama, nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, nilai karakter hubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, nilai karakter hubungan dengan sesama. Dan yang keempat, nilai karakter hubungan dengan lingkungannya. Nah, ya, dapat berkumpul dalam rangka pengabdian masyarakat dosen PGSD UNJ. Maka program studi PGSD UNJ mengajak Bapak Ibu guru, alumni PGSD dan untuk ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, dengan tema peningkatan kompetensi guru melalui pengabdian masyarakat tentang pembelajaran abad 21 di masa pandemi. Saya Ahmad Komar sebagai MC akan memandu acara dan membacakan informasi teknis yang berkaitan dengan kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan 3 hari. Jadi dimulai hari kemarin, dilakukan pembukaan kemarin pada tanggal 24 Agustus, lalu ini hari kedua dan esok hari ketiga di 25 Agustus. Nah, berikutnya untuk kegiatan pembukaan workshop hari pertama sudah dilakukan hari kemarin, itu khusus untuk guru-guru Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah dihadiri oleh jajaran dari Dinas Kabupaten Bogor. Selanjutnya, pada hari ini sampai dengan esok, program studi PGSD mengundang Bapak guru peserta PPG, alumni dan guru-guru di wilayah Jabodetabek, Bogor, dan lain-lainnya. Dan dari wilayah Kelapa Nunggal juga. Nah, pada hari ini narasumber kita berjumlah 3 orang yang saat ini sudah hadir semua. Narasumber yang pertama adalah Dr. Andes Andi Ali Saladin, MPD. Lalu narasumber yang kedua adalah Dr. Anda Siti Rohmi Yulianti, MPD. Dan narasumber yang ketiga adalah Dr. Anda Rosinar Siregar, MPD. Adapun nanti saat paparan narasumber dimohon kepada para peserta untuk mic-nya di mute. Jadi jangan dinyalakan hingga hanya narasumber yang dapat berbicara agar suasananya kondusif dan tidak bocor suaranya. Karena ini juga direkam sebagai satu bentuk bukti bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan. Jadi agar suaranya juga tidak terpecah-pecah. Dan para peserta juga Bapak Ibu bisa mendengarkan lebih hikmat gitu. Nah, untuk kamera Bapak Ibu, kalau memang kamera Bapak Ibu sedang digunakan di platform yang lain, tidak apa-apa dimatikan. Tapi nanti jika ada sesi pertanyaan silakan bisa lewat kolom chat. Jadi seperti itu aja. Nah, untuk pertanyaan dibatasi 3 penanya. Satu narasumber 3 penanya. Oke, terima kasih. Kita lanjut saja ke acara yang pertama. Paparan dari pemateri Dr. Andes Andi Ali Saladin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bentar. Sudah terlihat PowerPoint-nya Bapak Ibu? Silakan untuk Bapak Andi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pengabdian pada masyarakat yang Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
Halo, terdengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, kena jaringan kayaknya nih. Ya, ya, kameranya bisa Putus-putus. dinyalain, Pak, untuk di screenshot di laporan nanti. Sebentar. Ya. Udah? Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta masyarakat sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Nunggal Bogor, Kabupaten Bogor. Bu Eni, saya presentasi dulu ini penelitian. Ya, Bapak Presentasi Ibu, penelitian dulu baru ngoreknya. salah satu daripada Yang kedua, salah satu dari masa pandemi pelajaran PJJ. Sepertinya ada gangguan jaringan. Oke, saya lanjutkan saja ya untuk pemaparan Pak Andi, karena memang anggotanya juga saya sebagai anggota dari pengabdian masyarakat ini untuk Pak Andi. Jadi saya akan lanjutkan agar materi tidak terhenti. Oke, untuk pengabdian masyarakat ini yang berjudul pendidikan berbasis karakter melalui olahraga rekreasi. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai. Nah, tujuan pelatihan ini adalah agar pendidikan karakter dapat diimplementasikan semaksimal mungkin. Nah, guru sebagai pendidik dapat memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku siswa baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah. Menguatkan mengarahkan proses pendidikan pada proses pembiasaan disertai oleh logika, refleksi terhadap proses dan dampak dari proses pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Nah, lalu pendidikan karakter, dalam Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita yang sudah kita kenal dengan falsafah-falsafahnya, yang salah satu falsafahnya telah digunakan di batch anak-anak sekolah dari SD sampai SMA kan, yang Tuturi Handayani. Nah, Ki Hajar Dewantara telah merumuskan karakter dalam pengertian pendidikan, yaitu daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya, budi, pekerti, kekuatan batin atau karakter, pikiran, dan tubuh anak, sehingga dapat memajukan kesempurnaan hidup yang selaras dengan dunia yang terus berubah. Nah, selanjutnya, menurut Thomas Lincoln dalam David H. Ellicott, pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk memberikan pemahaman kepada orang lain, terutama dalam hal ini kepada siswa, peduli dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur atau etika yang berlaku di masyarakat. Nah, itu adalah sekilas pengertian tentang pendidikan karakter. Penanaman pendidikan karakter di sekolah dasar, nilai-nilai yang dianggap penting untuk dikembangkan menjadi beberapa hubungan. Nah, penanaman nilai ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang edisi revisi, ada 4 karakter nilai yang harus ditanamkan di peserta didik. Yang pertama, nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, nilai karakter hubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, nilai karakter hubungan dengan sesama. Dan yang keempat, nilai karakter hubungan dengan lingkungannya. Nah, berikutnya penjelasan dari masing-masing karakter bisa dilihat. Jadi nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan, yang berkaitan dengan afektif siswa, itu nilai-nilai yang bersifat religius, dengan kata lain, pikiran, perkataan, dan perbuatan siswa diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama.
Nah, ini nilai karakter ini berkaitan langsung dengan pendidikan agama, baik agama Islam dan agama-agama yang lainnya yang diajarkan di sekolah, dan pendidikan kewarganegaraan secara langsung. Nah, nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan ini banyak dibahas di dua mata pelajaran ini. Nah, lalu nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri. Nah, ada beberapa nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri kepada siswa. Si siswanya nih, yang pertama jujur, kerja keras, bertanggung jawab, disiplin, percaya diri, berpikir logis, kreatif, mandiri, sikap ingin tahu, cinta ilmu. Nah, ini adalah nilai karakter yang berhubungan dengan diri siswa. Jadi nilai-nilai ini yang di RPP Bapak Ibu susun kan biasanya di dalam pembelajaran kan nilai-nilai karakter ini yang dituangkan di dalam RPP biasanya kan jujur, disiplin, dan lain-lain. Nah, ini penerapannya bisa melalui pembelajaran, bisa melalui pembiasaan. Biasanya dalam karakter diri sendiri ini. Nah, tapi lebih cenderung dengan karakter diri sendiri ini pembiasaan. Karena di dalam kegiatan pembelajaran kan dibiasakan seperti datang tepat waktu, itu kan penanaman karakter disiplin kan. Lalu agar siswa percaya diri dalam melakukan kegiatan, nah itu juga pembiasaan. Jadi di setiap harus dilakukan secara terus-menerus, continue, agar karakter tersebut itu tertanam di dalam diri siswa. Nah, nilai karakter dengan hubungan diri sendiri ini tuh harus sering dibiasakan di dalam kegiatan pembelajaran. Tapi di dalam penilaian penerapan penanaman karakter diri dalam hubungannya dengan diri sendiri ini, Bapak Ibu harus continue. Artinya misalkan 3 bulan pertama ini mau menanamkan disiplin, jujur, dan kerja keras. Itu dulu selama 3 bulan. Nanti baru bulan keempatnya ditambah satu. Jadi jangan berubah-ubah. Nah, agar penanaman nilai karakternya itu dapat terserap kepada siswa secara utuh. Nah, kalau berubah-ubah kan nanti penilaian karakternya, karena kan penilaian karakter yang berhubungan dengan diri sendiri itu harus dengan pembiasaan yang memang harus dilakukan terus-menerus agar siswa terbiasa disiplin, terbiasa jujur, terbiasa kerja keras, dan lain-lain. Nah, itu sedikit masukan dari saya sebagai pembicara. Selanjutnya ada nilai karakter yang hubungannya dengan sesama. Nah, artinya sesama siswa nih. Yang pertama, sadar dan hak dan kewajiban antara siswa. Yang kedua, patuh pada aturan-aturan sosial. Artinya siswa saling menghormati di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, ada nilai karakter yang menghargai karya presentasi orang lain. Yang keempat, ada santun. Yang kelimanya, ada demokrasi. Nah, kelima ini ada nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan sesama. Nah, ini pun harus dilakukan dengan pembiasaan. Pembiasaannya biasanya dilakukannya di dalam kegiatan pembelajaran bisa dengan karakter santun dan demokratis. Nah, untuk yang hak dan kewajiban itu juga bisa dilakukan dengan pembiasaan. Misalkan kalau memang ada uang kas, bisa melakukan uang kas, atau misalkan yang menghargai karya dan presentasi temannya. Jadi saat temannya presentasi, itu diarahkan harus bagaimana dan lain-lain. Nantinya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya nilai karakter yang keempat. Nah, nilai karakter keempat dengan hubungan dengan lingkungan. Nah, ini yang harus ditanamkan juga dengan kepada siswa. Nah, nilai karakter ini yang perlu ditanamkan menurut Indonesia Heritage Foundation adalah 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, dan bijaksana. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian, dan ketulusan. Nah, ini adalah nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan. Siswa berhubungan dengan lingkungan sekolah,
lingkungan masyarakat, dan lingkungan di dalam keluarga. Nah, nilai karakter ini juga harus ditanamkan. Tapi untuk nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan, ini baiknya bekerja sama dengan orang tua. Karena ini dominannya nanti memang orang tua yang bisa melihat penanaman karakternya. Kita bisa menanamkan sebagai tahapan awal pengenalan kepada siswa karakter ini. Tapi lebih dominan untuk menanamkannya di hubungan dengan lingkungan itu adalah orang tua. Nah, baik, selanjutnya pengertian olahraga rekreasi sesuai dengan judul implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan olahraga rekreasi. Nah, selanjutnya kita bahas olahraga rekreasi. Perjalanan rekreasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik atau olahraga rekreasi aktif untuk menonton aktivitas fisik secara olahraga rekreasi atau untuk menghormati tempat-tempat yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Nah, olahraga rekreasi ini adalah segenap kegiatan yang dilakukan secara rekreasi untuk mengaktifkan diri dengan tujuan untuk menghibur dirinya. Jadi perjalanan rekreasi baik yang dilakukan di dalam pembelajaran maupun yang dilakukan di luar pembelajaran dengan keluarganya itu merupakan kegiatan rekreasi. Nah, olahraga rekreasi ini olahraga yang menyenangkan. Nah, sifat dari olahraga rekreasi ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada olahraga rekreasi aktif, ada olahraga rekreasi pasif, lalu ada acara olahraga dan nostalgia olahraga. Nah, olahraga rekreasi aktif dan pasif ini yang aktif itu seperti kayak lari maraton atau lari jogging, itu adalah olahraga rekreasi aktif. Ada olahraga rekreasi pasif seperti kayak bermain catur atau lebih banyak cenderung diam di olahraga rekreasi pasif itu. Jadi olahraga yang dilakukan yang bersifat pasif, gerakannya lebih minim dibanding olahraga rekreasi aktif. Lalu selanjutnya ada acara olahraga. Nah, ini jenis olahraga rekreasi yang kedua. Acara olahraga ini adalah acara yang dilakukan oleh satu instansi atau satu persatuan cabang olahraga biasanya, atau seperti event-event olahraga seperti yang kemarin ada Olimpiade, ada SEA Games. Nah, itu adalah jenis olahraga rekreasi yang jenis olahraga rekreasinya bukan kepada atletnya, tapi kepada si penontonnya, si penikmatnya, gitu. Jadi acara olahraga rekreasi yang dikelompokkan menjadi acara jenis olahraga rekreasi, maksudnya kepada si penikmatnya. Si penggemarnya biasanya kayak penggemar bulu tangkis kan senang nih olahraga bulu tangkis. Nah, pada saat acara Olimpiade kan dia merasa terhibur dengan menonton acara olahraga rekreasi tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis yang ketiga, ada nostalgia olahraga rekreasi. Nah, jenis yang ketiga ini adalah melakukan olahraga rekreasi yang mengingatkan kita kembali ke masa-masa yang mungkin pernah kita lalui. Baik lagi ke nostalgia, seperti misalkan di masa kecil, mungkin pernah main bentengan, atau boy-boyan, atau engklek, yang kalau banyak sekarang dikenal itu tapak gunung. Nah, itu seperti permainan-permainan itu yang kita lakukan sekarang ini untuk mengingat kegiatan yang dulu pernah kita lakukan. Makanya jenisnya masuknya ke dalam nostalgia olahraga rekreasi. Nah, kegiatan nostalgia olahraga rekreasi ini masuknya ke dalam jenis olahraga yang dilakukan untuk merefreshing otak agar gimana ya? Untuk merefreshing otak sebagai bagian dari mengingat masa lalu. Kan biasanya menyenangkan kan mengingat masa-masa kecil kan, seperti itu. Nah, itu adalah jenis olahraga rekreasi yang bagian dari nostalgia olahraga rekreasi. Nah, selanjutnya pendidikan berbasis karakter melalui olahraga rekreasi ada 4 langkah
yang harus disiapkan guru dalam menerapkan pendidikan karakter melalui olahraga rekreasi. Nah, tidak hanya di dalam mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan saja, olahraga rekreasi ini bisa diterapkan. Bapak Ibu sebagai guru kelas pun bisa menerapkannya. Karena ada beberapa kegiatan yang pasti bisa dilakukan keluar kelas. Gitu. Jadi, nah, cuma nanti di kegiatan pembelajaran ini dikemasnya jangan tidak terlalu fokus untuk belajar, tapi kegiatan belajar yang menyenangkan, tapi mereka tetap belajar. Intinya di situ. Itu makanya penanaman pendidikan basis karakternya juga melalui olahraga rekreasi seperti itu juga. Nah, ini ada 4 langkah ini. Yang pertama penerapannya, pertama guru harus menyiapkan materinya. Materinya sesuai dengan pelajaran yang akan dilakukan. Kalau di dalam mata pelajaran PJOK ada materi jelajah lingkungan. Nah, ini bisa digunakan menerapkan karakter melalui olahraga rekreasi. Nah, pada saat penjelajahan lingkungan itu, Bapak Ibu guru sebagai guru kelas kan biasanya ini di bagian guru kelas bisa diambil nih materi PJOK ini. Jadi Bapak Ibu sebagai guru kelas bisa sambil menjelajah lingkungan, KD dari olahraga bisa tercapai, KD dari mata pelajaran pun bisa disatukan di sana. Misalkan jelajah lingkungan di lingkungan sekolah, kalau di materi kelas rendah tuh ada tuh di lingkungan sekolah kan, mengenal lingkungan sekolah, ada tuh di kelas rendah. Kalau di kelas tinggi biasanya lingkungan sekolah, tapi lingkungan masyarakatnya agak luas biasanya. Jadi kalau kelas 1, 2, 3 biasanya baru berkeliling di sekitar sekolah saja, mengenal, oh di depan sekolah ada apa nih, di samping depan kanan ada apa, depan kiri ada apa, di samping kanan sekolah ada apa, samping kiri sekolah. Biasanya itu di materi kelas rendah ya. Nah, kalau di kelas tinggi kan nanti sudah mengenal, oh di jarak 100 meter ini ada apa. Nah, itu bisa melakukan penjelajahan. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan juga materi-materi yang lain seperti IPA, IPS gitu kan. Lalu bahasa, matematikanya juga bisa dimasukkan ke dalam kegiatan tersebut. Kalau IPA biasanya mungkin Bapak Ibu sambil menjelajahi lingkungan, sambil masukkan materi misalkan mengamati pepohonan di lingkungan sekolah atau yang lain-lainnya. Kalau misalkan mata pelajaran KD IPS, Bapak Ibu bisa memasukkan KD interaksi sosial antara lingkungan masyarakat dan lain-lain. Nah, ini penyiapan ini harus penting dilakukan karena bisa sambil dimasukkan tuh KD-KD mata pelajaran yang lain. Lalu setelah menyiapkan materi, menentukan karakter apa yang tadi mau ditanamkan. Seperti balik lagi ke penjelasan yang pertama, Bapak Ibu harus fokus dengan beberapa karakter dulu di awal. Jadi karakter pondasinya dulu, seperti jujur dan disiplin itu adalah karakter pondasi kan sebagai siswa. Jujur, disiplin dalam hadir dan lain-lain itu ditanamkan di awal-awal dulu. Nah, nanti ditambah pelan-pelan. Intinya seperti itu. Lalu setelah menentukan karakter, melakukan penjelajahan sesuai dengan perencanaan materi tadi dan sesuai dengan karakter yang akan ditanamkan di dalam kegiatan penjelajahan tersebut. Lalu setelah itu melakukan penjelajahan sambil melihat tempat-tempat yang sudah Bapak Ibu tentukan nih, oh ini untuk menanamkan karakter ini, misalkan kebersihan, ya nanti kan bisa dikaitkan dengan mata pelajaran IPA, IPS, dan lain-lain. Nanti kalau di IPA kan, kalau di kelas tinggi, kalau lingkungannya kotor, nanti bisa berkembang kuman, dan lain-lain. Lalu kalau di IPS-nya apa, nanti di PKN-nya apa materinya yang berkaitan dengan itu, lalu nanti karakternya kan bisa di sana, oh ini contoh yang tidak bagus, tidak disiplin, dia membuang sampah bukan pada tempatnya, seharusnya gini dan lain-lain. Itu pada saat penjelajahan. Nanti selesai melakukan penjelajahan sampai di kelas, Bapak Ibu mengevaluasi lagi apa yang tadi sudah ditemukan di jalan itu, selama penjelajahan itu, tempat-tempat mana saja yang ditemukan dan lain-lain. Nah, intinya seperti itu.
Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Pak Andi, mohon maaf tadi saya langsung lanjutkan saja karena Pak Andi terkendala dengan sinyal karena Pak Andi ada di luar daerah yang kebetulan sinyalnya juga agak kurang bagus. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Atau lewat chat boleh, atau bertanya langsung juga boleh. Silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Pak Komar, nanti aja pertanyaannya setelah selesai semua, soalnya ini mau nguji UKIN. Oke, boleh.